Di video ini, kelompok kami akan menampilkan tentang video pembelajaran yang berjudul Manusia Purba dan ditampilkan dengan video animasi. Selamat menyaksikan ya! Definisi dan sejarah manusia purba. Definisi manusia purba. Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sejak sekitar 4 juta tahun yang lalu. Sejarah manusia purba. Zaman prasejarah merupakan istilah yang digunakan untuk membagi masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa itu, manusia purba hidup dengan cara yang sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam. Jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. 1. Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba ini dianggap manusia besar tertua dari Jawa, diambil dari kata mega yang artinya besar, sedangkan anthropus yang berarti manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus karena kerangka ini ditemukannya di Sangiran, Jawa Tengah oleh H.R. von Koenigswald pada 1936 hingga 1941. 2. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto, diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropos yang artinya manusia. Berbeda dengan Meganthropus yang lebih tinggi dan mencapai lebih dari 2 meter, maka mojokertensis kisaran tingginya hanya mencapai 165 hingga 180 cm. Fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Koenigswald pada 1936. Menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini dipercaya sebagai manusia tertua pada zamannya. 3. Pithecanthropus erectus masih kategori Pithecanthropus, namun dengan jenis erectus yang artinya manusia kera berbadan tegak, diambil dari kata erectus yang berarti tegak. Ditemukannya oleh Eugene Lebus pada 1851 di Lembah Bangawan, Solo, Jawa Tengah. 4. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekannya pada 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. 6. Homo floresiensis. Adapun homo kedua yakni Homo floresiensis yang berarti manusia dari Flores, ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada 2002. Penemuan fosil ini sempat jadi perbincangan oleh para ahli karena diduga Homo floresiensis ini merupakan nenek moyang pribumi Indonesia. 5. Homo wajakensis. Kata homo artinya manusia, sehingga manusia purba tidak disebut sebagai kera melainkan manusia. Homo wajakensis diartikan sebagai manusia dari Wajak. Ini karena fosil ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rietschoten pada 1889. 7. Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Fosil ini juga ditemukan oleh von Koenigswald dan para rekannya pada 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. 8. Homo sapiens. Homo sapiens sering disebut sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Sapiens berarti bijaksana dan ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekannya periode tahun 1931 hingga 1934. 1. Zaman Paleolitikum. A. Kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, von Koenigswald menemukan alat batu dan kapak genggam di daerah Pacitan. Kapak genggam itu berbentuk kapak tetapi tidak bertangkai. B. Kebudayaan Ngandong. Para ahli berhasil menemukan alat-alat dari tulang, flex, alat penusuk dari tanduk rusa, dan ujung tombak bergigi di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Alat pada zaman Paleolitikum yaitu ada kapak genggam, kapak perimbas, tanduk rusa, dan flex batu. 2. Zaman Mesozoikum. A. Kejoken Modinger. Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi, Joken Modinger adalah sampah dapur atau sampah makanan dari timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung. Alat pada zaman kebudayaan ini yaitu pibel, kapak genggam, kapak pendek, dan pipisan. B. Abrisaurus. Kebudayaan Abrisaurus adalah kebudayaan manusia purba yang tinggal di gua-gua. Banyak ditemukan alat batu, tulang, dan tanduk. 3. Zaman Neolitikum. A. Kapak lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan ujungnya diasah hingga tajam. B. Kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium, sering disebut dengan beliung atau cangkul. C. Perhiasan. Perhiasan berupa gelang dan kalung dari batu indah banyak ditemukan di Jawa. D. Mata panah. Di zaman ini juga banyak ditemukan mata panah. 4. Zaman Megalitikum. Yang pertama ada kubur batu, adalah peti mati yang dibuat dari 6 papan batu. Yang kedua ada menhir, yaitu tugu batu untuk pemujaan dan peringatan akan roh nenek moyang. Yang ketiga ada dolmen, yaitu meja tempat meletakkan sesaji saat pemujaan roh nenek moyang. Yang keempat ada sarkofagus, yaitu kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang terdapat tonjolan pada ujungnya.
Yang kelima ada Waruga, adalah kubur batu yang bentuknya seperti rumah dan biasanya ditemukan di daerah Minahasa. Yang keenam ada Punden Berundak, adalah bangunan yang tersusun bertingkat seperti candi untuk pemujaan roh nenek moyang. Dan yang terakhir ada Arca Batu, yaitu patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Induk suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Melanesia. Melanesia awal mulanya mengembara dari daerah inti mereka di sekitar Guinea, Bismarck, Archipelago di pantai bagian timur Laut Guinea, Samudra Pasifik, hingga menuju ke Australia bagian tenggara. Yang kedua, Melayu Tua yang biasa disebut Proto-Melayu. Bangsa Melayu Tua merupakan orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi melalui dua jalur, yaitu jalur barat Malaysia sampai Sumatera dan jalur timur Filipina sampai Sulawesi. Yang ketiga, Melayu Muda yang biasa disebut Deutero Melayu. Bangsa Melayu Muda berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya yaitu Proto-Melayu. Bangsa ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat yaitu Yunan atau Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Kesimpulannya, dengan kita belajar mengenai sejarah manusia purba, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan zaman dahulu, dapat mengetahui daerah yang sangat bersejarah, dapat mengetahui tentang apa itu manusia purba, dapat mengetahui peninggalan-peninggalan zaman prasejarah, dan dengan mempelajari materi manusia purba, kita dapat menambah wawasan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.